di kosan kan katanya udah pada pulang terus. Iya. Lampu udah pada mati kayak gitu. Udah gitu kosannya serem. Kata siapa ya lampu mati artinya udah pada pulang. Lampunya rusak ya? Iya. Atau bisa aja penghuninya sedang Astaga. Nggak jauh-jauh ya ini perlu divakum nih isi kepalanya. Enggak, dulu gitu temen aku kalau kosannya. Nggak ada. Lu mah temen lu mulu awalnya. Balik lagi bareng gua Arya. Dan Ondi. Dan ya minggu ini ada lagi horor Indonesia. Tapi seperti biasa kita mah hanya bisa memilih satu ya, yang layarnya paling banyak. Dan pilihan tersebut jatuh kepada film berjudul Menarik Sukmo. Di antara film ini sama yang satu lagi yang tayang minggu lalu, ya aku lebih milih inilah karena. Oh, Arwah ya? Iya betul, karena mainnya di sini ada Feby Rastanti ya. Iya. Dia tuh mukanya mirip ini tahu, yang main di Pernikahan Arwah. Oh iya benar, mirip Zulfa. Iya, mukanya agak mirip gitu loh. Tapi kalau ngomongin filmnya, ini bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Kenar yang memutuskan untuk ngikut temennya Ayu pulang kampung karena Kenar ini patah hati. Asik. Iya, dia ini untungnya dia nggak ngekos di lorong kos ya. Iya, bahaya. Padahal baru kemarin kita nonton film yang ada kos-kosan ya. Di sini juga ceritanya dimulai dari mereka tinggal di kosan udah sepi katanya. Iya. Dan dari situlah Kenar musiknya udah yuk gue ikut aja ke kampung lu. Iya. Gitu ya. Benar daripada Betul. di kosan kan katanya udah pada pulang terus. Iya. Lampu udah pada mati kayak gitu. Udah gitu kosannya serem. Kata siapa ya lampu mati artinya udah pada pulang? Belum tentu kan. Lampunya rusak ya? Iya. Atau bisa aja penghuninya sedang Astaga. Nggak jauh-jauh ya ini perlu divakum nih isi kepalanya. Enggak, dulu gitu temen aku kalau kosannya. Nggak ada. Lu mah temen lu mulu awalnya. Tolong ya teman-temannya Arya ini gimana sih? Sebelum cabut ke kampung halamannya Ayu, Kenar inisiatif gitu ya. Searching desa Kelawangi, apalah itu namanya pokoknya ya. Desa itu kata si Ayu dulu banyak penari. Iya, terus melahirkan Kenar kan banyak kamu penari. Asik. Iya. Sesimpel itu aja gitu. Iya. Sampai akhir pun aku nggak lihat Kenar menari dengan full ya. Tapi ya udah. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Daripada ntar nari kayak dulu yang film itu tau nggak? Arwah Sinden. Arwah Sinden sama yang Berisya Jodi tau nggak? Iya, benar. Itu udah deh. Aduh, mending kayak gini aja sih. Nggak bisa sih. Aku tuh ya kalau ada film soal tarian terus karakternya harus bisa nari, harusnya ada nari. Buat apa? Bikin Iya karakter sih. penari. Tapi daripada nih balik lagi daripada. Tapi itu mah resiko yang harus diambil lah, gila. Iya, Gimana benar. sih? Lo bikin karakter penari ya nari lah gitu. Iya. Kalau nggak mah nggak usah. Nih, Iya. film Badarawi Desa Penari, Kimo bikin adegan nari full lama. Nah iya itu karena itu film tentang Iya. hantu penari. Emang harus ada nari gitu. Nggak bisa lah tiba-tiba lu narinya begini-begini. Kayak Rosinden. Ya, Misalkan iya. gitu ya. Sebenarnya ceritanya simpel lah, kayak cerita-cerita orang ke desa ketemu setan gitu ya. Meskipun aku nggak tahu gitu kenapa si Kenar sebelum pulang ke kampungnya Ayu itu ada ibu-ibu nawarin selendang gitu ya. Iya itu. Aku juga nggak tahu. Iya gitu. itu gimana sih? Padahal itu di kota Jogja Jogja. gitu kan, yang emang jauh gitu ya. Iya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu tua, selendang ini memilihmu. Oh iya. Terus Oke. langsung diambil aja. Aku mah terima takut. kasih, gratis. Iya, aku Tapi mah. bener kata Ayu, kamu tuh harusnya jangan terima aja Iya. barang bahaya. dari orang asing, bener. Iya makanya. Cuman Kenar mungkin jarang aja dikasih barang gratis. Kasian. Nggak usah gini loh, kalau misalnya bro ini buat kamu aja gini-gini. Itu kan Ya. masih oh ya oke ini mah ini selendang ini memilihmu. Langsung Iya. diikat rambutnya. Iya. Takut tahu. Kalau aku mah ya takut. Tapi nggak apa-apa lah Bukan ya. happy. Kayaknya Kenar lagi patah hati, jadi kayak masih belum bisa mencerna gitu Iya, ya, iya, yang iya, logis benar, dan tidak logis. Kita maafkan. Dan ya udah, pas di sana barulah muncul penampakan ya. Tapi sebelum muncul penampakan, Kenar diajak jalan dulu tuh sama Ayu, dikenalin gitu ya. Ada sanggar tari juga di sana, bukan sanggar tari yang angker gitu. Oh iya. Yang mainin gamelannya juga masih ada gitu ya. Ada. Salah satunya diperankan sama si Aliando ya. yang jadi Dirja. Tapi yang kamu suka dulu lah sebelum kita ngomongin yang lain-lain. Aku suka sih acting Feby Rastanti. Ya betul. Aku kan belum pernah kayak nonton dia di film apapun gitu. Seingat aku sih ya. Dan aku ngeliat oh iya sih dia oke gitu actingnya. Terus dia temennya yang jadi Ayu kan itu dia imut kalau nggak salah. Iya. Itu juga maksudnya mereka berdua tuh Meyakinkan lah ya. Iya meyakinkan lah. Betul. Enak gitu nontonnya. Masih lebih enak lah ya dari remaja-remaja di lorong kos gimana?
Nggak usah dibahas. Iya. Jadi emang karena kita minggu lalu nonton Lorong Kos terus nonton itu lebih tercerahkan gitu Nah, lihat iya actingnya benar. Feby Rastanti. Iya benar. Baru acting nih kayaknya. Kalau yang kemarin mah ngumpul aja Iya, gitu ya. kongko ya, kongko. Keputusan-keputusannya itu oke gitu. Kayak misalnya, ya daripada lu di sini, mending ke rumah gua kayak Iya, gitu. betul. Terus di sini no sepi no gini-gini. Terus dia, oh iyalah daripada ini Betul. dia cabut. Betul. Atau kayak misalnya udah nyampe rumah, terus walaupun aneh ya bapaknya ya, terus iya dia emang gitu, makanya teman gue nggak ada yang mau main, ngomong kayak gitu, soalnya Betul. gitu lah. Oh ya udah lu kali nggak ngomong gitu lah pokoknya. Benar, Terus benar. ada yang kata adegan udah terjadi sesuatu hal yang heboh, kesurupan. enggak aku harus pulang ke Iya, Jogja, betul. tuh lihat temen aku sampai terbang ngomong Iya. kayak gitu. Terus Iya. mereka cabut malam itu juga. Saat itu juga, Iya itu benar. kayak oh oke gitu. Benar. Biasanya kan kayak Udahlah tidur aja dulu gitu. iyalah gitu lah ya. Udah ngeri banget soalnya boy terbang dengan ngerinya Kesurupan gitu. gitu ya, iya. Jadi kayak langsung Ya. cabut walaupun bapaknya bilang janganlah gini-gini gitu. Benar. Kayak Itu gitu-gitu kayaknya ya sih, keputusan masih. yang sangat langka aku tonton di film horor Indonesia gitu ya. Soalnya apalagi nih kalau udah kesurupan diajak pulang langsung. Kaget aku. Kaget saking jarang gitu. Ada keputusan logis kayak gini di film Iya. horor Indonesia gitu. Iya. Itu benar sih. Selain itu juga aku suka sebenarnya film ini 1 jam awal itu tidak terlalu menyiksa ya. Oh buat benar, aku. benar. Benar nggak sih? Karena tadi keputusan-keputusannya itu masih logis. Oh oke, aku bisa mentolerir gitu iya. pilihan-pilihan pemainnya. Karena Iya. kan biasanya horor Indonesia mah keputusan-keputusan karakternya kadang suka ngaco gitu ya. Nah ini tuh masih aku bisa terima tuh 1 jam Ya, awal di gitu. awal-awal ya masih ini banget lah, masih normal Benar-benar. enak gitu. Even ada penampakan pun ya walaupun ya begitu ya balik lagi tetap aku masih kayak oh oke lah Iya, gitu. iya. Tapi setelah 1 jam itu ya keputusan-keputusan yang tadi logis Jadi tiba-tiba tidak lagi. jadi tidak logis. Iya. Ya itu tuh yang bikin aku kayak kenapa jadi begini sih anjir. Nah iya kenapa ya? Maksud aku dia udah Iya, bagus gitu. Kenapa jadi aneh? Ini yang tadi bener. aku bilang nice decision di awal jadi enggak. Abis ini setelah itu. Di 1 jam awal itu aku pikir ya udah ya emang lambat sih paham gua gitu ya. Tapi kan aku pikir mungkin itu untuk build up sesuatu gitu ya. Tapi ternyata ceritanya itu kompleks sekali anjir. Iya ya. Dan masalahnya cerita yang kompleks itu tidak bisa diceritakan dengan baik di awal. Ngerti gak sih? Iya. Aku ngerasanya gitu. Jadi ketika Iya. kita masuk ke bagian yang benar-benar mencengangkan gitu ya, di babak 3-nya itu semuanya tuh jadi kayak buru-buru di sana. Jadi runyam Enggak gitu. jadi kayak banyak yang nggak nyambung. Iya, Kenapa bener. jadi begini loh? Benar. Kalau alasannya kok gini? Jadi di sini ceritain kalau di kampungnya Ayu itu emang ada 2 kubu gitu ya, keluarganya Ayu sama keluarganya Dirja ya kan Iya. kurang lebih gitulah ya. Karena peristiwa 10 tahun lalu bapaknya Ayu dibunuh sama warga namanya Banyu gitu ya. Karena dianggap mencemari makanan hasil panen gitu ya. Jadi Iya, banyak baik yang yang sakit. gitu. Terus dia diarak, dibakar. Gila, Anjir, sadis gila. itu mah. Sadis banget. Ini kampung di mana ini ya? Masih ngebakar orang. Ya, maksud Gila, aku. gila itu parah Ini kan banget sih. settingnya nggak jauh-jauh amat, diliatin ada batu nisan juga 2004. 2005 Ya, Maksudnya ya. kita bukan tinggal di zaman batu Oh ya, iya, tapi 1900 ya. bener, dan kampungnya tuh dilewatin loh sama angkot gitu ya. Iya. Bukan kayak kampung Midsommar, ngerti nggak sih? Iya. Yang dulu tuh harus jalan dulu jauh gitu masuk ke sana. Jadi ada orang dibakar di sana pun nggak ada yang Iya, tahu benar, gitu ya. benar. Diliatin ada intrik 2 keluarga, tapi di sepanjang film tuh aku nggak ngerasa gitu kalau Iya. mereka ini ada slack gitu Iya, ya. orang Ayu sama Dirga aja biasa-biasa aja. Iya, maksudnya oke lah hangout. mungkin mereka keturunan yang tidak mau ribut, tapi maksudnya nggak kelihatan dari situ tuh. Iya sih. Terus ini juga kan kalau Dirga kan sama Nugi ya, dia kelihatan sih ada orang-orangnya. Nah, tapi kalau bapaknya Ayu kayak nggak ada nggak sih? Iya, sama siapa? Kayak dia gitu. sama keluarganya doang gitu, kayak sama istrinya. Solo player. Bahkan pas dia mau ke Iya. nyamperin tuh pas di akhir Sendiri sendirian aja, aja. iya. Jadi ini siapa sih sebenarnya? Siapa sih? Kelompok yang mana? Kelompok yang mana? Ini mah kayak satu orang lawan satu kelompok gitu Iya, ya. kayak Iya. nggak tahu sih aku ya. Maksudnya kayak pengen ngeliatin gitu ada pertikaian antara 2 kubu tuh gagal menurut aku. Iya, Nggak iya. kelihatan sama sekali. Dan menurut aku sih yang paling krusial adalah kenapa Kenar anjir. Kita kan harus tahu ya. Dia tuh Iya, apa hubungannya. hubungannya Bahkan ada apa? di satu adegan dia nanya apa Iya. hubungan saya. Iya. Nggak dijawab anjir. Sampai Iya, filmnya kenapa sampai bingung? beres, Soalnya maksudnya itu kan desa penari ya. Dari sekian banyak penari, kenapa ada orang baru datang Betul. yang udah nggak nari lagi, walaupun dia pernah suka nari, kenapa dia yang dipilih
gitu. Bahkan dipilih sebelum datang nggak sih? Kayak dia waktu lagi di kota kan dapat selendang kan. Selendang, iya. Kayak, itu kenapa? Karena namanya bagus gitu, Kenar, atau karena Feby Rastanti yang main cantik gitu. Tolong dong. Iya. Ya nggak apa-apa, emang karena cantik mah, tapi carilah yang lain anjir alasannya. Iya, maksudnya alasannya apa gitu yang masuk akal. Terus kenapa lagi dia bilang ini udah 10 tahun berarti akan ada tumbal lagi. Tumbal apa? Ritual apa? Itu nggak dijelaskan sih. Aku bingung sih. Jadi intinya adalah masalah perseruan dua kelompok. Ternyata itu fitnah. Jadi yang benar adalah kalau menurut aku ya, si Yama Carlos dan Kinaryoshi pacaran. Tapi Nugi suka sama Kinaryoshi, jadi cemburu. Akhirnya memfitnah. Memfitnah si Yama Carlos, akhirnya dibakar tuh. Udah. Akhirnya si Kinaryoshi sedih dan dia bunuh diri. Akhirnya ya udah meninggal kan dua-duanya. Yama Carlos dan Kinaryoshi kenapa menghantui Kenar? Itu satu. Lalu kedua, kenapa Nugi tetap menjalankan ritual yang nggak tahu buat apa dengan mengambil penari lagi? Kenapa harus 10 tahun sekali? Yes, betul. Dan kenapa penari? Aduh, banyak deh, aku nggak tahu deh, sampai bingung. Bahkan yang kayak misalnya dari awal tuh si Kinar kirain bakal dijelaskan ya kenapa dia dapat selendang. Itu kan nanti di akhir ternyata ibu-ibu itu entah siapa ibunya Kinaryoshi ya, karena dia bawa punya foto bareng gitu, nggak tahu ya siapanya. Itu hantu atau itu ibunya beneran atau dia dukun? Kenapa dia ke Kenar? Kenapa nggak langsung aja sikat yang berhubungan langsung gitu loh? Kayak ribet gitu loh, kayak lo mau lurus tapi kayak harus gini-gini dulu. Gitu, aku bingung sih. Tapi nggak apa-apa, kata Aldi Taher juga semua manusia bingung. Oh iya, benar juga sih. Kalau udah di akhirat baru tuh nggak bingung. Kan takut banget. Tapi nggak apa-apa, emang itu tujuan horor Indonesia itu rata-rata bikin yang nonton tuh bingung gitu. Sosok hitam. Itu siapa? Yang gondrong, sosok hitam. Hah? Yang loncat-loncat. Sosok hitam yang gondrong. Iya, itu siapa? Ya itu, sosok hitam. Ya enggak, aku kan tahu. Tidak menjawab. Itu maksudnya nge-refer ke yang itu, makhluk yang itu. Iya, tapi dia siapa tidak tahu. Terus bahkan ada kayak bapaknya Ayu kemasukan itu kenapa? Ayu kemasukan itu kenapa? Kalau emang hantunya itu hantu yang baik. Bikin hantu itu kadang buat nakutin doang, tapi ketika dipikir-pikir nakutin, tapi buat apa ya gitu. Biasanya kan ada tujuannya gitu, keluarnya hantu itu gimana gitu ya. Tau gak sih di studio aku tuh kan banyak anak kecil. Pas udah beres aku kan buru-buru keluar karena ramai banget dan aku pengen pipis. Aku di atas kan di Pas aku turun tangga gitu mereka agak di bawah. Terus segini, nggak serem ya, nggak serem. Iya nggak serem ya, gue nggak takut loh gitu-gitu. Jadi anak kecil itu kayak SD gitu. Iya, gue gak takut gitu. Bahkan gak takut berarti juga. Berarti untuk bikin takut anak kecil aja tidak berhasil. Enggak juga, ya mungkin ya. Meskipun filmnya bukan untuk anak kecil. Iya, kenapa buat mereka bisa nonton? Anak kecil pun tidak berhasil. Jadi kayak apa pada ketawa-tawa gitu. Aku gak ngerti sih kalau tujuannya. Tadi kamu bilang kan banyak hantu supaya takut. Tapi anak kecil juga. Mungkin nakutin ibu-ibu. Ibu-ibu kan suka takut. Iya, ibu-ibu ada aja. Kagetan. Mostly takutnya juga karena volume jump scare. Aku waktu nonton juga gitu. Aku tahu buat nakutin siapa. Cewek di sebelah aku. Karena cewek di sebelah aku dia pelukan terus sama pacarnya. Jadi kita udah tahu target pasarnya ini film buat siapa. Silakan buat kalian yang belum ngajak pacar nonton, gitu silakan gas. Gitu. Benar. Kenapa Kenar? Balik lagi aja. Iya, itu aja sih paling. Itu aja tolong dijawab dulu gitu ya. Kasian karena dia. Tidak memuaskan jawabannya sama sekali gitu buat aku. Kalau dia disebutin titisan penari legendaris zaman dulu nggak apa-apa lah. Ending ya. Iya, ini mah nggak ada beberes pun gitu. Jelas-jelas di situ banyak penari gitu. Kenapa Kenar itu aja dulu tolong. Itu yang paling basic soalnya. Dan yang aku sebelin itu ya ketika filmnya berusaha ngeliatin kalau Kenar ini adalah kuncinya, toh terakhirnya si Nugi yang foundation yang tebal itu foundation tebal ya? Maksudnya aku gak kuat. Kamu gak gitu apa? Ketika dia ritual itu kayak beda banget gitu make upnya. Enggak sih, kayak emang gitu kali. Kan kadang ada ritual harus dandan. Iya, tapi menurut aku kayak terlalu tebal aja gitu ya. Oke. Maksudnya ketika film ini mengarahkan Kenar itu nanti harus jadi kuncinya gitu, tetap Nugi kalahnya bukan sama Kenar. Oh ya? Kalahnya justru sama Aliando yang entah kenapa tiba-tiba bolak-balik hatinya tuh, aduh gue tolongin gak atau gue jerumusin, gue tolongin gitu gitu tolong ya. Jadi laki-laki itu harus tegas, jangan mundar-mandir. Soalnya Aliando di sini kan kayak pengen di set karakter gitu juga kan, karakter yang kayak di bawah pengaruh Nugi gitu. Karena keluarga kali ya, karena keluarga. Pak De, Pak Om lah. Tapi
pengen berbuat baik juga karena gitu. dia suka sih. Karena dia suka, Iya. karena Febriasanti cantik balik lagi ya. balik lagi, iya. Paham gue itu, tapi nggak dapet gitu. Iya, aku bukannya gimana, cuman tadi kan aku bilang di sini actingnya tuh pada oke banget, tapi Aliando kurang sih, agak kurang menurut aku. Bahkan ketika dia mau nubruk Yugi kayak aku, tau nggak ada nggak adegan dia kayak mau Iya, bener. nubruk gitu, kayak mau nyergap kayak Iya. aneh gitu. Makanya jadi kayak gimana gitu pas terakhirnya tuh justru malah Aliando versus Nugi gitu. Iya, terus nggak ada yang bantuin dong. Iya, terus semua nonton gitu Iya, yang katanya padahal- itu pengikut. Gimana sih? Itu aku bingung Jadi sih. kelompok yang mana ini tuh yang berseteru kelompok semut anjir itu maksudnya. Mereka berdua doang Iya deh. kayaknya lu doang deh kayaknya yang ribet gitu. Iya. Soalnya kelompok yang lain mah biasa aja. Iya, biasa aja. Si Kenner itu fungsinya adalah untuk pas diikat bisa mengeluarkan api tangannya. Oh iya Ya, iya. karena iya. disuruh menari. Heeh. Udah gitu doang cuman buat lolos doang gitu anjay. Tapi bukan dia juga, karena besok kan dia pingsan lagi. Iya, habis itu pingsan lagi. Jadi kayak kenapa anjir film ini kayak berusaha keras banget buat nunjukin Kenner itu adalah jawabannya, solusinya, tapi tidak gitu. Iya. Nah itu aku kesel. Aku ngerasa kayak mulai aneh filmnya ketika mereka berdua pulang ke Yogyakarta. Iya benar, mau yang pulang, tiba-tiba dia mau pulang ke Yogyakarta, Terus disergap entah gimana bisa terpisah, disergap Iya. aja aku nggak paham. Yang satu ada di mana, yang satu di mana. Ditanya sih mana Ayu, Iya. diambil sama bapak anak Iya. buah bapaknya Iya, Ayu. benar. Itu kayak, nah Iya. dari situ mulai aneh itu. ke Soalnya belakangnya. kan kalau emang itu disergap sama kelompoknya Nugi, ya udahlah dua-duanya di sana lah. Heeh. Tapi ini kayak mungkin Nugi mikir ini mah Ayu nggak usah lah balikin gitu. Masa kayak gitu aja. Iya. Tanggung lu mau buat jahat tuh sekalian lah iya. gitu. Terus habis disergap juga si Kenner dibangunin sama Aliando, udah kamu di sini dulu nanti malam saya antar ke Iya, Jogja. padahal itu pagi, itu aneh banget sih. Ya ngapain lu nunggu malam? Iya. Karena kan emang di sini diliatin kalau Aliando ditahan-tahan kan Iya, sama Nugi. nanti malam Iya. soalnya mau ritual. Ya misalkan oke lah ada omongan gitu, Kenner juga harusnya mikir dong. Nah, Ngapain gue di sini kenapa pagi? saya Iya. justru pagi waktu yang tepat untuk pergi ya sih, Iya, nggak ngapain nunggu juga malam. lu diem di situ? Iya, enggak buat berbincang-bincang kan mereka ngobrol Panjang akhirnya. ya ngobrolnya sampai malam. Sampai buka album foto. Iya, album fotonya tuh yang shotnya tuh semua sendiri. Jalan. itu Kan orang kalau buka album foto biasanya lagi berkegiatan, foto keluarga. Ini enggak anjir, semua shotnya itu sendiri. Iya, terus aku bingung nih ngapain sih pakai album foto segala, udah Iya. aja cerita. Iya, anjir. Kayak enggak. Itu pengen nambahin detail tapi malah jadi makin jelek. Akhirnya malam kan tuh. Iya. Mau diantar ke terminal malah yuk kita ke Iya. Sanggar Tari. Iya. Aku ikut katanya. Pakai nanya Kenner, maksudnya karakter jadi bego, sayang banget. Padahal di gitu. awal Padahal udah di oke awal banget. udah bener Iya karakternya. sih, sayang. Asli sayang banget sih kadang cerita horor Indonesia itu gitu. Kayak di awal tuh niat gitu pengen bikin Iya, iya. ceritanya, tapi di akhir itu kayak aduh gimana ya cara ngeberesinnya, ya udah gitu. Semuanya jadi bego aja. Aku notice spraynya, mohon maaf. Jadi gini nih, spray bapaknya Ayu itu yang orange itu kan. Terus di kamarnya Mas Banyu juga orange itu. Terus aku berpikir, spraynya sama. Oh iyalah, mereka kan Kan satu satu rumah, rumah. wajar. Bahkan Iya. spraynya Ayu sama walaupun beda warna. Iya. Ungu, tapi itu sama spraynya. Si Kenner sama Ayu kan disekap, disergap bukan disekap. Dia bangun di rumahnya Aliando. Iya, iya. Spraynya sama coy, kok sama spraynya. Terus aku sempat berpikir ini bangun di mana awalnya Iya, loh, karena aku notice si spray itu ternyata di rumahnya itu. Iya, benar di rumahnya Dirja. Aliando, beda lagi. Betul. Tapi spray sama. Yes, nggak apa-apa. Mungkin emang satu tema, satu kampung. Oh iya Ayo sih. kita minggu ini spraynya ini ya semua. Iya, boleh, Iya. boleh. Yalah, itu masih aku maafkan lah daripada foto semua sendiri anjir di album foto. Terus ngomongin detail juga ini sih, kan di sini kita diceritain dia di kampung, yang desa, yang masih nari, yang masih Jawa banget lah ya kita ngelihatnya. Terus si Nugi sebagai ketuanya, warlock asli sana, ngomongnya kan juga Jawa ya, gitu. Tapi entah kenapa pas ritual malam ini, malam kematian, malam ini, malam kehidupan, itu kayak kenapa diulang-ulang terus aku bilang, kenapa sih? Sengaja biar ngerti Kenner. Ayo kita lagi ritual ini bahasa Indonesia gitu. Mungkin kamu tidak tahu. Itu kayak aneh sih, maksud aku kenapa jadi bahasa, tapi kenapa jadi nggak bahasa canggung. Jawa? Iya, Iya, kenapa nggak bahasa Jawa aja? Kalau ngomongin adegan endingnya sih, Mantap Kenner lah. adalah salah satu orang yang nggak tahu apa-apa di sini. Benar. Tapi di ending ketika tau nggak yang mau pulang yang di depan halaman rumah yang bapaknya Iya. meninggal, dia yang paling tahu. Dia kan cerita ke bapaknya, ke ibunya Ayu sama Ayu. Jadi gini keluarganya. Enggak nggak sih? Lah, kenapa dia jadi yang paling tahu di antara warga lama yang di sini? Dia cerita intinya kalau itu tuh di Karena dia fitnah. kan pendapat ini vision dari Iya, paham. Tapi jadi kayak oke, berat banget jadi Kenner ya. Ya, berat. Makanya film ini tuh berusaha untuk ngeliatin Kenner itu penting, tapi
aksinya tidak penting sama sekali, asli. Aku tuh kayak anjir ini what the point bikin karakter Kenner gitu. Karena Feby Rastanti balik lagi. Gara-gara Feby Rastanti cantik, ya udah, oke lah. Pas terakhir udah beres dong harusnya. Iya betul. Nah ini mah biasa lah. Tiba-tiba selendangnya ada lagi selalu, dong. Iya. Udah dibuang nih di sungai. Iya. Ada dia lagi. Pulang. Aku tahu kayak kenapa. Kenapa? Karena Leandro masih ada. Dia tuh jahat loh. Tolong bukakan mata Kenner ya Allah. Dari awal ngapain sih pakai ada? Aku mau ke Yogyakarta, ngapain? Ketemu masa depan. Langsung itu pas bagian itu ibu-ibu di belakang aku pada aduh gitu. Sumpah. Oh my god, no, aku enggak. Lu udah dijahatin lo udah diculik, lo udah diginiin, difitnah segala macem. Bahkan temen lu difitnah keluarganya. Gue sih gak mau. Asli, masa depan jidatmu, masa depan aku langsung kayak gitu. Nah makanya kenapa selendang itu balik lagi kali. Mungkin masih ada yang jahat. Gitu. Jadi menurut kamu fungsi selendang itu sebenarnya melindungi Kenner gitu? Enggak juga sih padahal. Enggak kan? Iya. Mungkin sebagai tanda saja. Oh, yes, kali aku mengarang. Ya, coba jelasin juga tuh selendang kenapa ada dan kenapa milih Kenner dan kenapa milih kita untuk nonton ini. Coba jelasin. Kan, aku mau ikutin kamu. Ya aku mah karena ngeliat Feby Rastanti, simple. Oh iya bisa. Ini gara-gara Feby Rastanti nih. Tapi setidaknya ya ini masih agak inilah daripada lorong kos ya. Setiap minggu tuh kita pasti selalu alhamdulillah ini lebih better dari minggu lalu. Tapi kadang ternyata yang minggu lalu masih lebih bagus gitu. Jadi gitu aja, gacha aja. Silakan. Gimana dapetnya ya? Iya gimana dapetnya. Jadi silakan tanggung resikonya kalau kalian pengen nonton. Kecuali kalau kalian emang suka Feby Rastanti, sikat lah, nggak usah mikir lagi. Iya benar. Kalau suka aktornya atau suka siapanya, ya nonton. Gas. Berapa skornya? Ini lebih oke dari yang kemarin daripada Lorong Kos. Secara acting ya, kalau cerita mah mendingan Lorong Kos aku sih lebih suka ya. Maksudnya kayak lebih straight to the point lah ya, beres gitu kok. Lebih keterang. Kalau ini ngejelimet, iya dan gak dapet gitu, tapi actingnya oke di sini gitu. Betul. Dan lebih ada niatan lah ya. Jadi bingung, ya udahlah 4,5 hujan per 10 aja ya. Aku juga 4,5 tapi setengah untuk Feby Rastanti. Tetap lo ya. 5. Berarti lebih oke dari film itu dong. Jalan Pulang. Jalan Pulang kamu berapa? Jalan Pulang aku 4,5. Tidak menyelamatkan aku soalnya Luna Maya dan Taskia. Iya benar-benar. Dan Sarifa. Kalau di sini Feby Rastanti menyelamatkan aku. Iya benar. Dengan ekspresi malu-malunya pas ngomong mencari masa depanku, dia langsung itu dia. Enggak yang pas pegangan tangan. Oh ya itu ada juga lah. Iya langsung mukanya tuh kayak mantap. Kalau yang udah nonton boleh komen juga di bawah atau isi skor dan review singkatnya ya di skorfilm.com. Apakah Dari Sukmo ini adalah film horor Indonesia terakhir yang ngomongin tari-tarian? Please lah terakhir lah, ganti lagi apa kayak bosen saya seperti biasa. Jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snacktrip. Kalian juga bisa join membership Snacktrip ya. Siapa tahu mau request film, series di review sama siapapun di Snacktrip boleh. Kalian juga bisa beli merchandise Snacktrip seperti biasa. Linknya ada di deskripsi video ya. Yes. Dan ya udah semoga minggu depan horornya masih lebih normal lagi. Masih banyak horornya mah. Bulan Juli ada 11. Wow. Horor. Liburan sih ya. Jadi silakan nonton horor. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.